Gubernur Kalimantan Selatan Sabri Nur melantik 3 penjabat bupati yang akan mengisi pemerintahan, yakni Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Tanah Laut, dan Tapin. Bertempat di Gedung Idam Halid Banjarbaru yang dihadiri oleh Ketua DPRD Kalimantan Selatan, unsur Forkompinda Lingkup Pemprov, Bupati Tanah Laut, Hulu Sungai Selatan, dan Tapin periode 2018-2023 dan SKPD terkait pada Rabu pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Duta TV, apa kabar? Saya Fatia kembali menyapa Anda dalam program Galeri Banua. Tentunya selama 30 menit ke depan di mana pemirsa. Saat ini sesaat lagi kita akan sama-sama menyaksikan pelantikan penjabat Bupati Kabupaten Tanah Laut dan juga penjabat Ketua TP PKK Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 di mana jabatan penjabat Bupati Tanah Laut diisi oleh Samsir Rahman. Seperti apa? Berikut tayangannya untuk Anda. Bukan hanya pelantikan penjabat bupati saja, melainkan pelantikan penjabat Ketua TP PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Tanah Laut, dan Tapin. Penjabat Bupati Tanah Laut diisi Insinyur Samsir Rahman MS, menggantikan Bupati Tanah Laut periode 2018-2023 Muhammad Sukamta, dan penjabat Ketua TP PKK Kabupaten Tanah Laut, Rizky Yulia SE, menggantikan Nurul Hikmah Sukamta. Insinyur Samsir Rahman MS menjabat sebagai Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan. Acara diawali dengan menyanyikan Indonesia Raya, Mars Bergerak, dan Mars PKK. Pelantikan diawali dengan pembacaan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia oleh Kepala Bagian Otonomi Daerah. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 100.2.1.3/3721, nomor 100.2.1.3/3722 dan nomor 100.2.1.3/3723 tahun 2023, tanggal 7 September 2023, tentang pengangkatan penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan, penjabat Bupati Tanah Laut, dan penjabat Bupati Tapin Provinsi Kalimantan Selatan. Menteri Dalam Negeri menimbang dan seterusnya, mengangkat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengangkatan penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan, penjabat Bupati Tanah Laut, dan penjabat Bupati Tapin Provinsi Kalimantan Selatan. Kesatu, mengangkat Saudara Dr. Andes Haji Hermansyah MM, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan,
sebagai penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan. Mengangkat Saudara Insinyur Syamsir Rahmat MS, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai penjabat Bupati Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Mengangkat Saudara Muhammad Saripudin MPD sebagai Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan sebagai penjabat Bupati Tapin Provinsi Kalimantan Selatan. Kedua dan seterusnya. Keempat, keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak penjabat Bupati sebagaimana diktum kedua dilantik, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 September 2023. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian cap ditandatangani. Petikan, keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Sebelum saudara-saudara mengucapkan sumpah, berkenan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai penjabat bupati. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara mengucapkan sumpah? Bersedia. Saya minta saudara-saudara untuk mengikuti dan mengulangi kata-kata saya dengan khidmat. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Sebagai penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan. Sebagai penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan. Sebagai penjabat Bupati Tanah Laut. Sebagai penjabat Bupati Tapin dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada masyarakat nusa dan bangsa. Rohaniwan disilahkan kembali ke tempat. Kata-kata pelantikan. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan taufiknya, maka pada hari ini Rabu tanggal 20 September 2023 saya Gubernur Kalimantan Selatan atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan resmi melantik Saudara Dr. Andes Haji Hermansyah MM sebagai penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan, Saudara Insinyur Syamsir Rahman MS sebagai penjabat Bupati Tanah Laut, Saudara Muhammad Saripudin MPD sebagai penjabat Bupati Tapin. Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang pengangkatan penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan, penjabat Bupati Tanah Laut, dan penjabat Bupati Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai tanggung jawab yang diberikan. Berikutnya penandatanganan berita acara sumpah jabatan dan fakta integritas, dilanjutkan penyematan pangkat dan tanda jabatan, serta penyerahan petikan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, diawali oleh penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan.
Dilanjutkan dengan pelantikan pejabat ketua tim penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Tanah Laut, dan Tapin. Selain itu ada pemberhentian ketua tim penggerak PKK dan pengangkatan pejabat ketua tim penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Ketua tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, memberhentikan dengan hormat 1. Nyonya Haji Isnania Afikri sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 2. Nyonya Haja Nurul Hikmah Sukamta sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanah Laut. 3. Nyonya Haja Ratna Eliani Arifin Arfan sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, masa bakti 2018 sampai dengan 2023. Dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan dedikasi kepada tim penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kedua, mengangkat Nyonya Haja Rusnawati Hermansa sebagai penjabat ketua tim penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 2. Nyonya Haja Riti Yulia Samsir sebagai penjabat ketua tim penggerak PKK Kabupaten Tanah Laut. 3. Nyonya Masrufah Sarifuddin sebagai penjabat ketua tim penggerak PKK Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, masa bakti sesuai dengan penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan, penjabat Bupati Tanah Laut, dan penjabat Bupati Tapin. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 18 September 2023, Ketua Nyonya Haja Rodatul Jana Sabirin cap dan ditandatangani. Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada 1. Yang terhormat Gubernur Kalimantan Selatan selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan 2 dan sampai 6. Kata-kata pelantikan. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya, saya, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan, dengan ini resmi melantik 1. Nyonya Hajah Rusnawati Hermansa sebagai penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 2. Nyonya Hajah Rizky Yulia Samsir sebagai penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanah Laut. 3. Nyonya Masrufah Sarifuddin sebagai penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tapin, masa bakti sesuai dengan penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan, penjabat Bupati Tanah Laut, dan penjabat Bupati Tapin. Saya percaya bahwa penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Tapin akan melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya, disertai penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan yang dipercayakan untuk meningkatkan peran serta PKK dalam mewujudkan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan dharma bakti kepada masyarakat, bangsa, dan negara tercinta. Berikutnya penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanah Laut.
Selanjutnya penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tapin. Selesai. Kepada Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan dan pejabat yang baru saja dilantik disilahkan kembali ke tempat. Hadirin disilahkan duduk kembali. Selain itu ada pula penyerahan piagam penghargaan dari Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan, Hajah Nurul Hikmah Sukamta, Hajah Isnania Apikri, dan Hajah Ratna Eliadi Arifin Arfan atas karya bakti dan pengabdian selama menjabat sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten. Orang nomor 1 di lingkup Provinsi Kalimantan Selatan turut memberikan sambutannya dalam pelantikan PJ Bupati Hulu Sungai Selatan, Tanah Laut, dan Tapin. Dalam sambutannya, Paman Birin berpesan agar setelah pelantikan usai, para PJ Bupati harus bergerak memperjuangkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang mereka pimpin. Turut pula, Hingga Rasulullah SAW bukan hanya pemimpin dunia, tapi juga pemimpin sampai ke akhirat kelak. Karena yang namanya kita manusia, makhluk pasti akan mati. Ya kan? Kalau dengan hidup, ya Pak, jadi hantu mana itu. Dan kita tentunya ingin menjadi pemimpin yang menjalankan amanah yang kita emban. Rezeki, jodoh, maut, ya Allah Ta'ala, ini urusan kok. Jabatan termasuk apa? Rezeki juga. Ya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, kalau hidup kita saja sudah adalah pinjaman, apalagi jabatan. Tentu dua pinjaman. Nah, contohnya euro itu. Cuma tadi bilang. Udah loh pasal yang di tempat bagian gubernur ya kan, ada pinjaman diijami jabatan. Tidak hanya gubernur, presiden juga demikian, bupati juga begitu. Pinjaman. Zaman yang lebih mestinya selama pengalaman, cerita dan sejarah, biasanya kalau dalam pilkada itu 5 tahun. Tapi di periode kedua ini alhamdulillah sampai 5 tahun. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, tentu saja kita berharap kepada pejabat yang telah dilantik tadi jalan amanah dengan sebaik-baiknya dan langsung terus
beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Dan kita berharap berikan pengalaman terbaik dari yang saudara miliki untuk memimpin di daerah yang mana saudara mendapatkan amanah untuk menjalankannya. Dan kita yakin pasti akan ada halangan, rintangan, hambatan. Ya, komandan. Ada yang pasti tidak bisa, karena hidupnya adalah dinamika. Orang kita sudah berhimmat, misalnya katakanlah ini musim kemarau, penyebabnya adalah ini musim kemarau, dampaknya adalah karhutlah. Habislah kita sana kemari beragam, bukan supaya ulang. Turut pula sepatah kata dan pembacaan doa oleh Alimul Fadil Al-Hafiz Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Wildan Salman. Sebelumnya kita harus mengetahui adanya pemerintahan sama ada di satu negara atau di satu daerah, apa gunanya? Untuk apa adanya pemerintahan? Sama ada di negara atau daerah? Tidak lain dengan tujuan supaya bisa masyarakatnya menerima, mendapatkan dua macam, yaitu keamanan dan perekonomian. Keamanan dan perekonomian. Di satu daerah, satu negara, kalau tidak ada pemerintahan, maka dua ini tidak bisa terwujud. Mengingat Nabi Ibrahim pada waktu beliau meletakkan atau mendiamakan satu anak beliau, Nabi Ismail, kemudian istri beliau Siti Hajar di kota Mekah, Tanah Haram. Apa yang dipinta oleh Nabi Ibrahim yang ada di Quran yang berbunyi wa iz qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana billahi wal yawmil akhir. Ya Allah, berikanlah pada satu ini daerah, pada ini satu kota, keamanan dan perekonomian. Kita sudah menyaksikan beberapa tahun yang lewat dengan gugurnya pemerintahan negara seperti Irak. Dengan gugurnya pemerintahan, maka keamanan punah, perekonomian hancur. Nah, itulah gunanya ada pemerintahan, untuk supaya masyarakat setempat itu mendapatkan, melaksanakan, menerima keamanan dan perekonomian. Nah, mudah-mudahan 3 penjabat yang baru dilantik bisa melaksanakan tugasnya dan dimudahkan sampai akhir. Tadi waktu dilantik oleh Bapak Gubernur, dalam sumpahnya, saya siap melaksanakan tugas seadil-adilnya. Seadil-adilnya. Loh, harus diingat, yang namanya seadil-adilnya ini sangat berat, sangat berat. Yang adil, yang sempurna itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Malik ya Quddus ya Latif ya Qahir, ya Alim ya Muhit ya Wasi' ya Hafiz, ya Ali ya Azim. Nas'aluka ya Allah ya Rabbana an tuhya qulubana wa ruhana binuri ma'rifatika wa mahabbatik, wa tuhya jismana wa jawarihana binuri ibadatika wa luzumi ta'atik wa dawami khidmatik, wa an tarzuqana ya Allah husnal qiyami bihaqqika wa tamla aydina min tibi rizqika wa tashmalana bi khafi lutfika wa ra'fatika wa tumallikana zimama nafsina hatta naqudaha ila ma fihi ridaka wa nailil qurbi minka wa tahhirna ya Allah min danasil mukhalafat wal ghafalat wasyahawat
وآتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما وهب لنا حكمة وحكما وعافنا من سخطك وغضبك وجميع أنواع بلائك واحفظنا من شرار خلقك ومن الشرور كلها ومن جميع البليات والمحن وأعذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن واجعلنا من الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا وهب لنا فضلا عظيما وكفر عنا سيئاتنا وأدخلنا مدخلا كريما يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Acara dilanjutkan dengan foto bersama dan pemberian ucapan selamat dari undangan. Samsir Rahman berkomitmen untuk menghidupkan sektor pertanian di tanah laut agar tanah laut kembali menjadi lumbung pertanian Provinsi Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih baik kepada pimpinan maupun masyarakat khususnya Kabupaten Tanah Laut. Saya datang untuk masyarakat Tanah Laut, bukan untuk siapa-siapa. Masyarakat Tanah Laut ada di hati saya. Kita bekerja bersama-sama, saya dibantu dengan SKPD. Prioritas utama adalah pertama kita akan memetakan dan melanjutkan LPJMD kita yang Pak Bupati terdahulu ada. Nanti kita prioritaskan yang pertama pada saat kekeringan seperti ini kita kekurangan air di beberapa kecamatan dan desa. Itu menjadi prioritas saya. Yang kedua dari SKPD saya minta untuk menyiapkan pompa air untuk kita sama-sama menyelesaikan karhutla karena Tanah Laut masuk ring 1. Kemudian angka inflasi harga kita kendalikan sama Dinas Perdagangan, jangan sampai angkanya tinggi. Kemudian angka stunting kita bersama dengan PKK nanti dengan dinas-dinas lain bagaimana angkanya bisa standar di bawah. 3 prioritas itu yang terakhir adalah administrasi dalam pekerjaan tetap pada peraturan dan ketentuan yang berlaku, jangan sampai kita menyimpang kiri dan kanan. Itu prioritas saya. Kalau pejabat definitif 5 tahun itu 100 hari, saya PJ pejabat sementara Pak Bupati 30 hari ke depan harus kita selesaikan. Pak, termasuk nanti dalam pelaksanaan menjelang pemilu kada Pak ya, artinya ini salah satu juga tugas berat. Kalau pemilu pilkada itu sudah kewajiban utama ada di pundak saya. Nanti bersama-sama dengan Bawaslu, bersama-sama dengan KPU, di kiri kanan saya ada forum komunikasi pimpinan daerah sampai ke tingkat bawah harus kita amankan pemilunya yang jujur, adil dan tepat sasaran menghasilkan hasil pemilu yang terbaik untuk Kabupaten Tanah Laut. Siap. Nangda Pak Samsir Alamsah sebagai pejabat Bupati Tanah Laut, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi harus ditaati, harus ditindaklanjuti demi kesejahteraan masyarakat khususnya. Begitu juga menghadap tahun politik, kami percaya dan yakin anak anda harus netralitas semua insan yang ada di sana, termasuk pejabat-pejabat sekolah yang ada di Kabupaten Talak. Begitu juga. Ya, selamat kepada Pak Herwansyah, Pak Safruddin, ya Pak Samsir juga. Semoga dapat mengemban amanah yang diberikan sebagai PJ Bupati. Saya harapkan tetap bekerja semangat, jangan pengoler itu, ya lakukan komunikasi yang baik terhadap Forkopimda maupun masyarakat di lingkungannya masing-masing. Itu aja mungkin. Terima kasih. Sepertinya mereka bahagia. Mudah-mudahan kebahagiaan mereka berimplikasi terhadap kebahagiaan rakyat. Membahagiakan rakyat itu berarti menjalankan amanah yang diemban dalam dia melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai kepala daerah dengan baik. Pesan bergerak untuk 3 pejabat yang bergerak. Ya, kita berharap mereka, ya bahasa Banjarnya sederhananya jangan pengoler.
Berarti rajin. Kalau orang rajin itu kata kunci sukses. Kata kunci sukses itu adalah rajin, dan kita yakin apa yang menjadi program tidak hanya sekedar program di atas kertas, tapi bisa diaplikasikan ke lapangan ini. Selamat mengemban tugas baru penjabat Bupati Tanah Laut Syamsir Rahman dan penjabat Ketua Tim Penggerak Kabupaten Tanah Laut Rizky Yulia. Dan pemirsa, demikian tadi kita sudah sama-sama menyaksikan pelantikan dari penjabat Bupati Kabupaten Tanah Laut dan juga penjabat Ketua TP PKK Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 akan mengemban tugas hingga tahun 2024 mendatang. Selamat kepada Bapak Syamsir Rahman, semoga bisa memberikan kontribusi nyata untuk Kabupaten Tanah Laut. Kata saya Fatia buat klik rapat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.